Oke, selamat datang di segmen Ngongkos. Ngomong kosong. Masih bersama saya Misal Atmaja dan Saya Aldo. Saya Gary. Saya Primus. Tapi ngemeng-ngemeng ya. Anda itu statusnya apa ya, jomblo ya? Terakhir kapan emang? Terakhir minggu kemarin. Oh, lah kenapa putus emangnya? Aduh. Ditinggal merit. terus kan pekerjaan Anda di bawah laut. Gimana perasaan mantan Anda? Bodo amat dengan mantan saya. Senang karena memiliki keluarga. Emang kapan menikahnya? Kan nggak boleh menikah dalam wabah Ya kan COVID. cuma akad doang. Oh. Nyanyi dong. Berarti kan akad juga akad nikah kan? Kan nggak boleh nikah saat enggak banyak orang dibatasin Berapa Apakah orang? akadnya lewat online? enggak langsung Oh. dibatasin maksimal 15 atau 20 orang. Oh. Tapi tempatnya juga di Bilik warnet. maksudnya ada enggak boleh dempet-dempetan gitu. Oh, Sama space. apakah itu adalah keuntungan nikah online nikah dalam wabah COVID pandemi ini untuk mengirit biaya? Ya bisa dibilang gitu sih. Oh. Terus Anda sebagai mantan Tentara. mantan Anda, Ya bisa sih. Anda mengharapkan mereka cerai nggak? Kalau sekarang iya. Kenapa? Maaf, itu sulit. Itu sulit. Pengadilan agama tutup waktu COVID. Anda harus menunggu 18 bulan baru buka. Jadi, Padahal 18 bulan itu kemungkinan anaknya sudah lahir di 9 bulan. Dikalkulasi. jadi untuk yang mau menjanda atau menduda harap bersabar. Iya iso sih. Soalnya parkiran pengadilan ya prei kan. Betul. Nah, terus yang wong ameh cerai ngono kabeh ya. Ya nunggu sih Pak. Nunggu sih, no. Nunggu. Kita tuh hidup di negara itu ya ikuti aturan, cerai sendiri. Semaunya. Ya jadi kalau yang mau cerai karena KDRT ya harap bersabar. Kalau saran saya ikuti perguruan latihan ilmu kebal sih. Oh sih. Itu masih buka kok. Tutorial YouTube ya juga banyak. Kalau ada suami mukuli terus si istri mau cerai, aku mau cerai. Pengadilan agama tutup, lanjut. Kejam kali. Tapi ya itu sih kasihan anak-anak sih. Kan kalau orang tuanya cerai Nah, dia belum punya anak kok. misalnya anak-anak kan jadinya broken home. Tapi untung ada corona. Broken home-nya ditunda. Keluarganya nggak jadi Cerai. bisa gitu. Berarti yang baik. Tapi kalau corona selesai Bisa. lanjut. Terus emangnya kamu udah berani modal apa kok bisa bilang berharap cerai itu kamu berani apa yang kamu pertaruhkan? Emang Uang, keinginan kamu dulu apa God, dulu? glory, or gospel? Gospel apa? Percayaan. Oh. Belajar makanya Anda itu pegang laptop. Keinginannya sih nikahnya sama saya. Tapi kan Anda tahu, people change, man. Semua orang ya gitu. Anda sudah menyiapkan apa kalau misalnya sekarang cerai dan si mantan Anda itu ingin menikahi Anda? Apakah Anda ingin menjamin masa depannya? Yang jelas ada uang dulu. Semua orang punya uang. Semua orang punya uang, nggak ada yang nggak punya uang. Modal Even gembel pun pernikahannya punya uang. ada. Iya. Kan kowe tadi kan ngomong kalau tabungan bisa buat 2 bulan. Berarti kalau mantanmu cerai terus nikah sama kowe, kemungkinan hidupmu cuma sampai 1 minggu lah. Kan buat biaya kan nikah. kita nggak tahu ke depannya gimana. Misal ada kerjaan apa, dapat uang dari mana. Oh. Ngepet. Ya nggak ngepet juga.
Tapi berarti Anda belum siap untuk menikahi saat ini. Semisal ditarik mundur ke belakang, dia tidak menikah dengan siapa-siapa, tapi mantan Anda menunggu Anda. Apakah Anda dikejar-kejar saat ini Anda siap untuk Menikah dengan dia. Kalau dikejar-kejar sih belum siap. Kenapa? Ya kan Anda punya sepeda. Ngapain takut dikejar-kejar? Iya. Iya, ya sekalian olahraga itu. Anda kan suka olahraga. Ya kan nikah itu enggak cuma Modal dengkul. suka sama suka gitu kan. Mental, terus duit juga perlu. Ya, karena beli Pampers juga mahal sih, Cuk. Nah itu tahu. Tapi kan maling bisa. Tapi bentar. Apa yang buat mantan Anda itu kan pertama pacaran loh sama Anda. Kok sekarang jadi malah langsung belok gitu? Apa yang buatnya? Kenapa kok dia turn back? Crime. Apa? Berpaling gitu. Ya itu tuntutan orang tuanya sih. Loh, Apakah kamu tidak bisa meyakinkan orang tuanya bahwa aku ini bisa, cuma tunggu. Apakah Waktu. orang tuanya sudah tidak suka Tunggu sama kamu? Orang tuanya udah gimana ya? Kecewa sama anaknya gitu. Anaknya itu kamunya atau Dianya. emang kenapa dia? kenapa kecewa sama anaknya? Kenapa nggak sama kamu? Seharusnya sama gue. Kalau yang masalah itu nggak bisa tak omongin di sini. Ya udah Ya, di sini, di sana. Di sana Sampai sini, sampai sini, yuk. Tukaran tempat duduk itu. Ya. Soalnya menyangkut privasi dia sih. Oke, terus ngopo gue kok sangat mengharapkan dia kembali? Bahwa kemungkinan itu sangat Karena kecil. Apa saya spesialnya dia? yakin dia itu nikah karena terpaksa. Oh. Emang dia itu dijodohkan orang tuanya atau gimana? Bisa dibilang gitu. Tapi apa kamu nggak ada usaha gitu untuk membatalkan pernikahannya, sesi pernikahan? Kalau usaha sih Karena nggak ada yang nggak mungkin, man. ada, cuma yang si ceweknya ini itu nggak mau. Karena apa? Karena si ceweknya ini juga mikirin orang tuanya gitu loh. Dia itu udah terlalu banyak ngecewain orang tuanya gini-gini, makanya pengen nurutin apa maunya orang tuanya. Terus kalau Anda pada kesempatan itu ya, menurut Anda cara apa yang dapat membatalkan pernikahannya dan tetap sama Anda pada waktu itu? Anda sempat kepikiran nggak? Apa kepikiran Saat apa ini? Anda? Kayak semisal coba aku dulu gini pasti nggak gini, misal kayak gitu. Caranya ya bilang sama orang tuanya, semua aib dibongkar sih. Loh, apakah ada cara lain? Yang lebih mulia gitu. Yang bermoral. Anda ini nggak bermoral. Makanya dia juga takut, no. Yang lebih kekeluargaan. Kalau yang lebih kekeluargaan ya bilang jujur aja sih. Jujur gimana? Ya aku ki seneng anakmu. Dan anakmu ki asline rabiru iki ya kepaksa. Tapi itu orang tuanya yang minta kan? Iya sih. Ya, jadi orang tuanya udah tahu dong kalau si cewek itu kepaksa. Si ceweknya ini tuh udah beberapa kali bilang ke orang tuanya kalau dia itu nggak pengen nikah. Tapi orang tuanya ngotot terus. Terus jika semisal ada orang tua di sini, apa yang kamu lakukan? Orang tuanya dia mas ya? orang Orang tuanya bukan dia orang ke tua Anda. kami. Iya, bukan minuman juga sih. Itu kan punyanya Opeh.
iya wis sing mau kowe sampaikan yang mau kowe sampaikan kalau orang tua ini di depanmu sekarang Mbok tuang, mbok minum kan. Yo, orang tua paling cuma saya bilangin kalau kebahagiaan anak itu apa enggak harus dituntut gitu loh. Kan dia itu punya hak sendiri untuk bahagia gitu. Ya. Kenapa orang tua harus ikut campur? Karena dia memberi makan dan menyekolahkan. Menurutku Tapi dia kan juga sih punya anaknya hak. itu punya jalan sendiri. Ya siapa tahu jalan pulang kan lupa. Kan dari perumahan ke desa kan kadang gapuranya kan dicegat pakai palang kan. Orang Ustaz aku. tapi kalau saya lihat ya sepertinya ada nyaman duduk di kursi itu. Benar-benar Bayangkan ada- Apakah kenyamanan di kursi ini melebihi kenyamanan dengan cewek mantan Anda? Anda atau menggantikan kenyamanan. Ya enggak. Masih Apakah nyamanan cewek dia? Anda sama dengan kursi ini? tapi saya lihat dari tadi anda nggak mau berdiri loh. Mm-mm. Duduk terus kalian kursi itu nyaman. Dibeli lah, ini donasi. Apa itu? Lanjut. Karena Malah dikornatek. Apakah ada rasa penyesalan mendalam, untuk saat ini? merenung, Ungkapkan apa yang ada. bertakwa. Minum ini. Kalau penyesalan ada sih. Kenapa? Apa yang Anda sesali? Apa yang Anda sesalkan? Sehingga Anda perlu menyesalkan apa yang harus disesalkan. Iki menyesal bisa, bab bisa. Ya, terserah Anda. Bab yang disesalkan, Tapi itu gue nggak jadi beli kursinya. kamu menyesal itu sebenarnya. Bab ya berkaitan dengan cewek Anda dan rempet-rempet lah. Menyesalnya itu karena kenapa saya dulu enggak terus terang sama orang tuanya dia. Terus terang tentang apa? Ya kalau saya suka sama anaknya. Loh. Dan anaknya juga sama. Sama suka sama Anda. Iya. Loh. Untuk mas. Kenapa kok Anda nggak bilang gitu? Kusik toh, dia maju sih. Kursinya enak toh Anda. Lanjut. Iya. Kenapa kok Anda nggak bilang gitu? Apakah Ya, ada yang mengancam Anda? enggak sih, karena si ceweknya juga gimana ya? Istilahnya nek wong Jawa rame lu obah, sing obah mung aku tok. Loh. Kenapa dia tidak memilih untuk obah? Apakah Anda tidak sayang dengan Anda? Ya, Apakah karena itu tadi, karena dia itu udah terlanjur ngecewain orang tuanya dan nggak mau ngecewain lagi gitu. Apakah kamu adalah suatu kekecewaan dari 1000 kekecewaannya orang tuanya? Apakah kamu termasuk salah satu kekecewaan? Enggak sih kalau menurut saya. Apakah Anda merasa Anda disukai oleh orang tuanya? Itu maksud saya yang tadi. Kurang tahu kalau itu. Apakah Anda tidak bisa melihat dengan gaya bahasa orang tuanya kepada Anda atau interaksi orang tuanya kepada Anda? Pelafalan pronunciasi. Biasa aja sih. Biasa saja. Hmm. Apakah orang tuanya pernah berharap kepada Anda untuk menikahi anaknya? Ya enggak, kan belum ngomong. Apakah Anda pernah mengobrol dengan orang tua Anda? Orang tuanya? Dikit. Dikit. Kenapa nggak banyak? Karena Ya karena waktunya belum ada aja. Loh, Nah, terus waktu yang ada kapan? menurut Anda kapan? Kalau sekarang belum ada waktu. Masa Kemarin-kemarin? saya tahu-tahu ke tempat dia mau ngobrol sama orang tua, kan nggak mungkin. Ngobrol sih, Le. Ya itu kalau kamu bilang nggak ada waktu terus ya kamu akan selamanya Gak ada waktu. nggak ada waktu dan kamu akan kalah dengan yang ada waktu. Iya, menyempatkan waktunya. Selalu. Ya soalnya kan waktu. dia posisinya sekarang kan udah Nikah. nikah.
Kalau Kemarin-kemarin saya kemana? tahu kesana bilang gini-gini kan merusak rumah tangga. Lah kemarin kemana? Ada orang bijak yang pernah bilang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. That's right. Lah itu terlambat ya. Nah iya. Setidaknya kamu pernah mencoba. Coba Tadi bersih lah sebenarnya. di kaca itu Kan udah nikah Pak, masa mau kayak gitu ya. beranikan Merusak, diri no. Anda. Selama itu benar, maju pantang mundur. Itu salah. Apakah Anda Merusak rumah tangga orang itu. apakah Anda mempunyai pikiran untuk menghancurkan rumah tangganya? Tuh. Enggak sih. Apakah Dia Anda rusak sendiri aja. Oh. Terus Anda Biarkan rusak dari dalam ya. Anda berharap mereka rusak, hubungan mereka rusak. Untuk sekarang ya. Terus benar, nggak ada moral. Pernikahan itu hal yang suci. Terus kamu doakan agar cepat rusak. Manusia macam apa? Macam bongo. Macam bongo. Ya kali Pak, masa saya harus doain yang baik-baik sedangkan saya kayak gini. Terus Ya. terus kowe Itu sama aja bohong, itu munafik Pak. terus kowe percaya dan yakin kalau Tuhan itu akan mengabulkan doa-doa yang buruk. Setauku doa itu harus ada usaha sih. Kalau mendoakan doang ya. Ya barangkali dijabah. Karena kata orang itu ada yang bilang orang yang Kata tersakiti- orang itu ada yang bilang gimana sih? Gitu bener dong. Kalau mau ngungkapin Kata orang, pepatah kata itu Ada orang yang bilang Ah gitu. Orang yang tersakiti itu cepat dijabah. Iya, tapi kalau dia rajin beribadah, rajin Mantap. sholat, rajin Jumatan, terus dijabah. Anda, Ke gereja nggak pernah. ayo, Saya nggak kau ke gereja. wihara nggak pernah, merayakan hari Natal nggak pernah, Paskah nggak pernah. Itu kan beda aliran. Terus Anda mengharapkan apa dari doa Anda? apakah Anda mempunyai planning untuk ke dukun? Enggak. Oh, kenapa Saya enggak? nggak percaya gitu-gitu. Oh. Kenapa? Tapi kalau misal doa Anda nggak dijamah, nggak dilihat, nggak dilirik sama Yang Maha Kuasa, Anda ke dukun. Ya enggak. Udah pasrah aja. Terus planning Anda ke depan? Planning belum ada sih. Memang manusia nggak punya tujuan. Memang Anda udah berpacaran dengan saudari mantan Anda itu berapa tahun? Nggak nyampe tahun. Oh. Beberapa bulan Apakah perasaan sangat membekas di hati Anda? membekas. Karena apa? Ya karena dia itu sosok orang yang belum pernah saya temui sih sebagai pacar ya. Belum pernah pacaran sama orang kayak gitu. Emang uniknya Orang apa? kayak gitu tuh apa perempuan? Berarti selama ini gue pacaran. Benar. Ayo orang kayak gitu tuh orang kayak gimana? Oh, Yang jelas dong. Ya unik. apa yang membedakan dia dari Perempuan lain. Sekian banyak wanita di dunia. Unik sih. Apa yang unik? Bisa koprol sambil Ya, Apa itu? bisa jilat siku? dia itu enggak asik orang. jaim. Jaga Enggak iman. jaim. Jaga iman kan. Jaga image. Masuk planning ke depan Anda belum menentukan mau ngapain. Lah masih covid gini mau nentuin apa Pak? Kerja juga belum dapat. Apakah kalau penggantinya udah dapat? Apakah Anda punya pandangan untuk pengganti atau move on lah? Iya. Ada sih. Oh. Tapi enggak jangka pendek. Apakah Anda diundang di pernikahannya? Diundang. Anda datang. Datang. Kenapa kok bisa diundang? Ya diundang sama dia. Apakah tidak takut akan menjadi sebuah kutukan kalau mengundang mantan pernikahan? Diundang secara resmi.
Apa secara WA? Ilegal. secara resmi. Lewat cukai biasanya kalau resmi. Terus itu waktu diundang itu makanannya apa? Dessert kah? Oh, ada suguhan kah? Apakah piring terbang? Hmm. Apakah Ya, prasmanan? kayak orang nganten Jawa biasa sih. Ya nasi Oke. sop gitu. Ada gudik nggak? Nggak ada. Apakah itu Anda kan bagian dari menangis? Jawa. Apakah Anda menangis? Enggak. Apa ekspresi Anda waktu ke pernikahan mantan? Ekspresi biasa aja. Biasa itu Seperti apa? gimana? Soalnya luas itu biasa. Bisakah Anda peragakan ekspresi Anda saat itu? Kalau saya saya peragakan juga percuma. Karena apa? Ini bukan video. saya rekam Anda lihat HP. Oke nanti Terus perihal mantan Anda nih, apakah Anda menyumbang mantan Anda? karena kan Anda makan gitu di situ. Iya. Sangat nyumbang gitu. Enggak nyumbang sih. Oh. Nyumbang aja susah, ngajak nikah. Saya aja nganggur mau nyumbang. Apakah benar Anda itu mengikuti resepsi pernikahan karena cuma ingin makanan selama nganggur? Tapi Ada fakta di media-media seperti itu. dia nggak resepsi. Terus dia ngapain? Akad. Nah, akad. Apakah Anda cuma mencari kesempatan mengisi perut? Selama nganggur? Enggak. Maksudnya ya datang kan diundang ya datang. Tapi makan kan? Kan dikasih. Tapi doyan kan? Ya tuh. Ada makan sampai habis kan? Anda makan sampai habis kan? Itu namanya Anda lapar. Anda kenyang. Anda kenyang habis itu. Karepmu. Terus uang bensin dari sana ke sini, sini ke sana. Ya pakai duit sendiri Oh, lah. nggak dibayar dia. Ya kali. Habis Sini berapa? udah gak nyumbang, sana malah ngasih saya. Total bensin habis berapa? Selama pacaran? Sama pacaran. Mungkin bisa dinota. Tak hitung. Berapa jarak tempuh? Oh, Jarak tempuh. Misalkan Motor motornya itu, oh. motor KLE kan 150 cc. hmm. Nah, kuwi ditempuh. Nah, kuwi piro total bensinnya sing entek. Nah, Lah kan per liter kan hitungi. per liter kan 8,5 ya. iya tergantung bensin ya. Iya, dek nggak usah lar ding 5.000 lah. Murah. KLX solar. Tapi gimana? Nyumbang ya gak bisa. Oh iya iso sih. Mungkin dia nggak solari mergo kuwi premium pertalite. Terus apa sih sini? Pertamax. Pertamax antrine panjang gitu. Ngono dia nggak solar. Solar ya ora gelem Mungkin laku lah. keresahanmu soal bensin itu bisa diungkapkan di sini. Mungkin gue Antri Aku ora resah tentang bensin ini. Terus Anda resah soal apa? Enggak ada yang diresahkan. Terus kenapa Anda datang ke sini? Kan diundang. Kalau boleh resah, Anda pengen resah soal apa? Soal nganggur. Oh, nganggur. Terus Emang Anda belum berpengalaman soal nganggur ya? Nganggur tadi cita-cita. ya bisa di dunia ini apa yang tidak bisa cita-cita men. Mukbang aja bisa. mangan delok uang. Wonge sugih. Tapi saya suka karena corona ini derajat kita semua sama. Nganggur. Terus ngomong-ngomong soal makanannya itu enak. Anda aja doyan loh. Anda kesini mau ngabisin makanan kan? Udah habis. Ya, Tapi Anda makan nggak tadi? Terakhir kan Anda. Terus kamu curiga nggak kalau makanan di sana terkena corona, ada virus-virusnya itu? Enggak sih. Kalau kena corona ya nanti kena semua. Ada temennya. Jadi Anda berharap untuk masuk ke akhirat bareng-bareng gitu, bro. Kalau kamu masuk ke akhirat bareng-bareng, itu antrinya panjang. Gue mau ngantri. Aduh, mas akhirat. Bahaya. Tidak, kita masih kecil, nggak ada yang nonton.
Terus kalau kamu pacaran itu biasanya kemana? Makan atau paling minum? nonton bioskop, makan. Apa habis makan terus minum? Cuma nonton yang banyak makan, nonton bioskop, terus main di rumah. Main di rumah tuh maksudnya gimana? Ya dia main ke rumah. Ayo main ngapain? Ya ngobrol biasa, dolan jagongan karo wong tuaku. Terus Anda nggak bertujuan untuk ngajak dia sholat ke masjid. Ke masjid. Katanya Anda mau nikahi dia, tapi Anda belum siap jadi imam. Iman. Mana sih, Cok? Ya, imam tonggo. Kancaku SD. Aku dhewe ora wong agamis ngono. Terus Anda nggak berniat untuk menjadi orang agamis? Karena Kenapa Anda diam saja? karena agama itu penting bro di Indonesia. Anda berpikir agama itu nggak penting? Hah? Kamu menentang? Oh. Hah? Hah? Gimana? Tolong diklarifikasi dulu omonganmu yang tadi itu. Ojo bahas agama. Tadi kamu udah bilang, kamu udah bilang agama lagi. Mending ada klarifikasi dulu sebelum masanya datang. Sebelum podcast ini tutup, tolong. Saya itu orangnya kayak anda men. Emang saya itu gimana? Kecuali kowe. Emang gimana sih emang? Menuju arah kemurtatan. Lah emang mantan Anda agamanya apa? Sama Islam. Loh, kok kamu bilang sama? Katanya kamu enggak. KTP wes di KTP. Set up Secara hitam di atas KTP. putih ya. Gue tadi ngomong kalau kamu orangnya kayak kami menuju ke arah murtad. Terus gue ngikutin. Gue ngikuti. Aku nggak punya pendirian. Bencana saka kono aku tuh. Hah? Jadi keluarga Anda nggak mengenal agama? Belum mengenal. Cuma enggak mendalami. Mungkin masalah ini datang kepada Anda ditinggalkan entah jadi pengangguran Karena itu saya murtad gitu. iya karena Anda nggak taat gitu loh. Tahu lah. Jumatan itu nggak perlu setiap hari. Cukup Jumat. Jumat. Itu aja kalau susah loh. Jumat. Seminggu sekali aja susah loh. Terus planning Anda ke depan berencana ingin nikah di umur berapa? Karena menikah itu sunnah nggak sih? Sunnah. Sunnah bro. Manjai, aku kurang ngerti ya, ngerti sunnah bro. Sesiapnya. Kalau udah siap ya nikah. Emang Umur menurut berapa? Range? Anda itu siap itu seperti apa? Enggak bisa nentuin umur sih. Siap itu seperti apa? Siap itu seperti Buat apa? Anda itu siap itu kayak gitu? Ya siap secara siap ekonomi. secara ekonomi, mental. siap secara mental. Itu niruin saya Anda. Ya emang itu. Kenapa gimana sih? Sudah tidak punya agama, Tidak punya pendirian. pendirian. Gak ada yang mau ditaati. Manusia cuma jadi 20% aja. 80%-nya apa? Oh, udah dicokor tok itu. Itu sih. Emang Anda ingin penghasilan berapa kalau ingin menikah? Jadi buat teman-teman nih yang ingin tahu, Kalau enggak nentuin sih. Asal cukup aja. Cukup itu seperti apa? cukup itu sebenarnya Ya, itu cukup beda-beda. buat nafkain, cukup buat beliin itu, Beliin iPhone beliin 12, itu. beli Ferrari, Organ. beli rumah. Iya sih, rumah penting sih. Apa itu cukup? Cukup. Untuk para penonton nih, Definisi Cukup apa sih kak? ya cukup itu cukup buat makan, cukup buat Makan apa? Makan apa? Masa makan api gitu? seperti apa sih cukup itu menurut definisi seorang primus? Primus Setiawan. itu tadi cukup buat menghidupi keluarga ini.
Keluarga itu keluarganya siapa? Keluarga pernikahan. Keluarga mantan. besok kalau udah nikah. Emang bisa nikah di pandemi ini? Kan saya nggak bilang nikah di waktu sekarang. Nah, terus Sekarang nikahnya soalnya kan besok masih pandemi. pandemi sampai 2020. Ya kan saya nggak tahu. terus nih ya Iya, jaksel banget nih. lasel Pak. Lasel, Terus Hasil apa? Klaten Selatan. Anda itu saya itu masih bingung tentang definisi Anda tentang cukup itu loh. Kalau dinominalkan cukup itu itu bergaji berapa? Atau bertabungan berapa? Kira-kira ya. Kira-kira. Kan Kira-kira. cuma pertanyaan nominal. Nggak usah dihitung-hitung. Kayak gue iso aja. Oh, Kalau aku nih paling enggak minimal 10 dulu sebulan. 10 juta. 10 juta baru Nah. berani lah. Di bawah itu juga bisa sih kalau hidup di Klaten tuh. Berapa emangnya? Berapa? Bawah Di itu. bawah itu tuh berapa? Bisa 9 juta, 999.000. 5 juta juga cukup. Maksudnya cukup di Klaten. Ya, tapi kalau inflasinya semakin melonjak kan dolar melonjak ini. Iya. Nasi kucing juga melonjak. Nasi kucing aja. Iyalah, satu melonjak semuanya melonjak lah. Berarti ya manut sesuke. menurut siapa? Menurut siapa? Manut Sisuk itu kan? siapa? Menurut Ya hari besok, hari esok. Kamu nggak percaya tuh? Apakah sisuk itu nama orang? Menurut sesok. Terus nih ya, setelah Anda mendapatkan gaji 5 juta itu ya, Anda itu ingin menginginkan wanita seperti apa? Dari seorang primus nih ya. Tipe-tipe kamu impian ke depan itu seperti apa? Idaman istri. Udah istri zaman. Jika mengandai-andai nih ya, Entah mulai dari fisiknya kayak gimana atau gimana. seperti yang kemarin emang kemarin kayak gimana? yang udah nikah ini. Oh, Oh, berarti Anda menyukai orang yang sudah nikah ya? Ya enggak, maksudnya kan saya ngomong sifatnya iki apa hampir 11 12 podo. Sifatnya yang sudah nikah. Ya enggak nikah lah, Wak. Kan sifatnya udah nikah sekarang. Apakah Anda tidak ingin ke jalur Hukum. berjodoh? Apa? Berjodohan? perjodohan. Dijodohkan? Apa sih? Dijodohke. Hmm. Ora. So kokoh itu ya menurut Anda. Apakah Anda percaya bahwa cinta itu melihat rupa? Percaya. Dan Anda percaya kalau jodoh itu tidak kemana? Buktinya nikah dia. Kemana kan? Jodoh tidak kemana. Percaya sih, tapi kalau nggak ada usahanya tetap Kemana-mana. kemana-mana gitu. Main-main. Kemelukan orang lain. Anda kayak sepertinya akrab sekali dengan kasus ini. Saya melihat dari Anda. Anda itu kayak oh, dan dia tuh in banget. Masalah itu tuh in banget ya tuh. dengan sebuah kasus yang mengangkat Intu banget ya. dimana ditinggal nikah itu sepertinya Anda masuk sekali. Makanya Anda tadi suka banget bertanya gitu loh. Oh. Perlu hanya bertanya loh dulu. Kita juga nggak tahu. Makanya Karena saya itu pewawancaranya saudara Primus gitu ya. Jangan nyebur ya saudara Primus ya. Oh, apa punya pengalaman yang sama gitu. bisa di saling sharing lah Setelah- sebagai sesama Apa korban. setelah melihat saudara Primus ini Anda langsung senang karena memiliki orang yang senasib itu? Setelah saya kepukuli ya saya amnesia. Saya lupa. Saya lupa ya. Tapi tidak baik untuk berdoa yang aneh-aneh Untuk mendoakan mantan aneh. tidak baik. Apa pesan Anda untuk orang-orang yang ditinggal nikah? Iya. Ya jangan putus semangat, tetap mencari aja. Oke, kita sudah segmen kali ini, segmen ngongkos, dan jangan lupa untuk beli kursi kita di link di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Ditutup video.